Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI dan posisinya digantikan oleh pejabat sementara yang akan memimpin Jakarta hingga tahun 2024 nanti ketika pilkada serentak diselenggarakan. Dan bagi kaum buruh, tidak adanya Anies di Jakarta itu adalah kegelapan di tahun depan. Mengapa demikian? Ini tidak terlepas dari apa yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan. Salah satunya adalah terkait dengan penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Kita ingat betul di tahun 2022 ini, Anies dengan gagah berani melakukan revisi kenaikan upah minimum DKI Jakarta yang tadinya hanya naik 0,85% atau sekitar Rp37.749, itu diubah oleh Anies menjadi 5,1%, naik sebesar Rp225.667. Upah minimum DKI Jakarta di tahun 2022 ini adalah kenaikan yang terbesar di Indonesia. Kalau di berbagai daerah rata-rata kenaikannya hanyalah 1,8, bahkan sebelumnya berdasarkan ketentuan atau regulasi aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa kita kenal sebagai Omnibus Law itu kenaikannya hanya sebesar 0,85%. Tetapi karena Anies, kenaikan upah minimum DKI Jakarta di tahun 2022 naik menjadi 5,1%. Apakah ini akan dirasakan oleh kaum buruh di tahun 2023 nanti? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis jawabannya di bawah. Satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam pernyataan ini adalah bahwa kenaikan upah DKI Jakarta di tahun 2022 sebesar 5,1% ini memang bukan semata-mata soal Anies, tapi ada perjuangan di baliknya, ada kebersamaan elemen serikat buruh yang ada di DKI Jakarta di baliknya. Bahkan ada solidaritas dari berbagai daerah untuk mendesak agar Gubernur Anies Baswedan menetapkan kenaikan upah minimum lebih tinggi dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Mengapa kemudian berbagai daerah, apalagi daerah-daerah penyangga seperti Banten dan Jawa Barat itu berkepentingan terkait dengan upah minimum DKI? Karena DKI adalah ibu kota. Kenaikan upah di ibu kota itu diharapkan bisa menjadi pemicu atau pemantik bagi daerah-daerah yang lain juga mempunyai keberanian yang sama. Keberanian untuk memutuskan upah minimum lebih tinggi dari ketentuan yang diatur dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang ditolak secara luas oleh elemen masyarakat. Kita tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana kemudian kebijakan Anies yang menaikkan upah minimum 5,1% itu diserang di mana-mana. Dikatakan bahwa Anies pencitraan untuk menjadi presiden, Anies melanggar ketentuan perundang-undangan, bahkan pernah ada ancaman bahwa Anies akan diberikan sanksi begitu terkait dengan sikap dia yang tidak tunduk pada ketentuan pemerintah pusat. Tapi kemudian ada dorongan, ada dukungan, ada sokongan yang diberikan oleh kaum buruh untuk meneguhkan sikap atau keputusan dari Anies Baswedan. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu digarisbawahi bahwa kenaikan upah 5,1% itu bukan semata-mata pemberian dari seorang Anies Baswedan, tapi itu adalah buah dari perjuangan. Buah dari kekompakan, kesulitan, aksi yang dilakukan terus-menerus untuk mendesak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi ketentuan kenaikan upah dari 0,85% menjadi 5,1%. Teman-teman bisa bayangin kalau kemudian tidak ada aksi-aksi yang dilakukan pada saat itu, kalau tidak ada unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan di balai kota, bisa jadi kenaikan upah 5,1% hanya mimpi, tidak akan pernah bisa terwujud. Dan semua orang yang bekerja di DKI Jakarta yang kemudian upahnya mengacu kepada ketentuan upah minimum, saya kira juga harus berterima kasih begitu ya. Setidaknya harus memberikan pengakuan bahwa apa yang didapatkan kenaikan upah di tahun 2022 ini adalah buah dari perjuangan kelas pekerja, kaum buruh. Dan kita tahu kemudian bahwa kenaikan upah sebesar 5,1 di DKI Jakarta itu kemudian digugat oleh kalangan pengusaha, terutama adalah Apindo. Gugatan itu dimenangkan oleh pengadilan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu memutuskan bahwa apa yang diputuskan oleh Anies Baswedan untuk menaikkan upah 5,1% itu adalah perbuatan yang salah. Tentu saja kalangan buruh bereaksi bahwa kenaikan upah 5,1% yang diputuskan oleh pengadilan ini adalah sesuatu yang melukai rasa keadilan banyak orang. Karena bagaimana mungkin kemudian ketika upah yang saat ini dirasakan kenaikannya 5,1% kemudian tiba-tiba diturunkan atas dasar pengadilan itu. Oleh karena itu, kaum buruh menganggap bahwa pertarungan belum selesai, masih ada ruang, masih ada cara lain untuk menggagalkan putusan dari PT UN Jakarta. Salah satunya adalah dengan mengajukan banding. Nah, dalam kaitan dengan hal itu, awalnya Anies ogah-ogahan gitu untuk melakukan banding terkait dengan kekalahan yang dialami di PT UN Jakarta.
Tapi kemudian lagi-lagi aksi demonstrasi dilakukan. Buruh melakukan lobby, melakukan negosiasi, melakukan dukungan, desakan agar Anies melakukan banding terkait dengan putusan PT UN Jakarta. Dan alhamdulillah, Anies kemudian melakukan banding. Dari sini kita bisa melihat bagaimana rangkaian peristiwa dari perjuangan kaum buruh, aspirasi yang dilakukan oleh buruh DKI Jakarta, kemudian diakomodir oleh Anies Baswedan. Kepentingan banding ini menjadi penting karena dengan dibanding maka putusan PT UN Jakarta tadi menjadi tidak punya kekuatan hukum secara mengikat karena belum ada putusan yang inkrah. Karena belum ada putusan yang inkrah, maka pengusaha di DKI Jakarta itu punya kewajiban untuk tetap membayar upah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Anies Baswedan, yaitu kenaikan 5,1%. Bagi kita ini bukan soal Anies akan mencalonkan diri sebagai presiden atau tidak. Ini memang sudah keharusan begitu ya bagi kepala daerah untuk memperjuangkan, untuk memutuskan apa yang menjadi aspirasi dari daerahnya sendiri. Ini adalah sebuah kebijakan, ini adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh kepala daerah, bahkan tidak hanya Anies, tapi di berbagai daerah yang lain seharusnya juga melakukan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Anies, yaitu menaikkan upah secara signifikan. Menaikkan upah tidak hanya mengacu kepada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang kita rasakan itu justru mereduksi kenaikan upah dari tahun-tahun sebelumnya, tidak mengakomodir sepenuhnya terkait dengan kenaikan inflasi, tidak mengakomodir sepenuhnya terkait dengan kebutuhan hidup dari kaum buruh. Nah, sekarang Anies tidak lagi menjabat. Bulan November 2022 ini, kepala daerah harus sudah memutuskan kenaikan upah minimum di tahun 2023. Dengan tidak adanya Anies, apakah kemudian perjuangan kaum buruh untuk menaikkan upah di tahun 2023 sebesar 13% itu bisa diakomodir? Oleh karena itu kita juga menyerukan kepada PJS Gubernur DKI Jakarta untuk juga melakukan langkah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Anies. Menaikkan upah sebesar 13% seperti yang dituntut oleh kaum buruh karena ini akan punya dampak yang baik bagi perekonomian, punya dampak yang baik bagi peningkatan daya beli, punya dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi.